Jadi kondisi sekarang UMKM begitu terdampak. Kenapa? Karena pandemi ini kan dampaknya ke semua orang, ke kesehatan orang, yang artinya setiap orang yang punya kesehatan ya kena dampaknya. Tadi kalau misalnya 98 sektor keuangan global financial Asian financial crisis, jadi banyak kan ke orang-orang perkotaan khususnya dan ya sektor keuangan. Nah 2008 juga karena UMKM kita nggak begitu banyak yang melakukan aktivitas perdagangan yang di sektor keuangan juga nggak begitu berdampak. Nah sekarang karena masalah utamanya adalah kesehatan, UMKM-nya kena banyak dampak kayak gitu. Nah ini makanya perbedaan antara krisis 98, 2008 dan 2020. Kembali lagi di segmen kedua ngobrol-ngobrol Amarta dan Indef bersama saya Kiki Amadi, EVP Business Development, dan ada Mas Izzuddin Alvarez, peneliti dari Indef. Tadi kan kita di sesi pertama kita udah ngobrolin high level ya Mas, resesi itu apa. Nah sebenarnya untuk yang obrolan kedua kita bawa turun ke bawah nih Mas. Kira-kira ketika udah resmi nih kita semua Indonesia merasakan resesi, impact-nya apa sih Mas buat kita gitu, buat sebagai ya milenial atau sebagai pegawai ini apa nih sih impact-nya apa sih? Ya itu yang bisa kita lihat di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita. Itu yang pertama pengangguran. Jadi banyak sekali kalau dalam 2 bulan pertama pandemi itu ada 3 juta orang. Ini yang tercatat oleh Kementerian Tenagakerjaan ya. Artinya akan lebih banyak lagi kalau yang tidak tercatat. Ini yang tercatat oleh Kemenaker itu ada 3 juta orang yang dirumahkan dan di PHK gitu. Itu artinya kan kalau sekarang lebih banyak lagi berarti. Itu pengangguran lebih banyak. Yang kedua adalah meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Begitu. Nah, ini meningkat juga 2%-an dibandingkan tahun lalu begitu, September 2019. Nah, itu meningkat. Jadi pengangguran, kemiskinan. Itu yang paling berasa lah buat masyarakat kita. Nah, buat kita pribadi karena tadi makin susah gitu ya, orang nggak punya pekerjaan yang artinya nggak punya duit ya, sementara nggak punya duit ya makin susah buat makan sehari-hari kira-kira gitu. Nah itu buat pendapatan kita sehari-hari berkurang. Nah itu makanya yang akan dilakukan sebenarnya kalau kita masih punya pendapatan begitu ya, masih bisa diusahakan, itu gimana caranya supaya bisa punya dana darurat. Dana darurat. Nah itu ini personal income ya, berarti dana darurat disimpan ya, kalau bisa 6 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan itu akan lebih baik kalau punya dana darurat. Sebelum nanti ya ngomongin tabungan, investasi yang lain-lain. Itu yang paling penting dana darurat dulu sebelum yang lain-lain. Nah itu yang pertama soal dari personal income ya. Nah yang kedua soal konsumsi juga. Nah jadi konsumsi kan menurun, jelas itu menurun. Nah karena kita nggak punya pendapatan, kita jadi nggak punya ya, belanja kita ditahan. Nah belanja kita ditahan ini tapi memang ini agak beda nih. Jadi kalau pendekatan makronya kita justru diharapkan untuk bisa belanja sebanyak-banyaknya karena konsumsi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi secara mikro kalau kita yang nggak punya uang nggak mungkin juga spending kan kayak gitu. Nah itu spending, kalau nggak ada ya nggak spending. Iya, dan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kalau bisa bahkan disimpan dulu untuk dana darurat begitu kan, dibandingkan untuk belanja. Nah itu ya memang akhirnya kembali ke keuangan pribadi kita masing-masing. Kondisi kita bagaimana? Kalau misalnya kondisi kita masih nggak begitu terdampak gitu, misalnya ya nggak begitu terdampak dengan adanya pandemi dan resesi ini, ya silakan dibelanjakan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan memang ya kalau memang belanjanya ya silakan belanja. Tapi kalau misalnya kita sangat terdampak, nah itu yang memang tadi ya kalau bisa kita tahan ya, ya diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu sih. Iya sih, kalau yang PHK dan itu memang kerasa banget ya kalau kita lihat berita kan, ini layoff. Berarti kalau gitu karena karena ekonomi ke depan sedang tidak baik gitu, justru kita harus siap-siap gitu kan. Dana darurat itu menyiapkan tabungan karena kita nggak tagu gimana ini. Iya, karena nggak tahu sampai kapan di pandemi kan. Itu pertanyaan $1 juta ya. Semua orang kalau mau janjian nanti ya setelah pandemi. Nah iya, tapi kapan nggak tahu kan. Kalau pengalaman Amarta sendiri gimana Mas? Thank you Mas Horas. Satu pertanyaan. Kalau di kita sih karena Amarta itu kan lembaga pembiayaan ibu-ibu ya. Kita khusus ibu-ibu dan kita ada di desa. Jadi
kita sekarang ada di 500 desa, 500 poin. Poin itu levelnya kecamatan lebih gede lagi. Jadi kita ada 500 lokasi di 3 pulau. Ya ketika awal-awal pandemi dan PSBB lumayan terimpact gitu. Karena kan modelnya kita memang pembiayaan grup Gramin. Jadi ketika PSBB lumayan terimpact karena ya banyak nggak bisa ngumpul lah basically. Tapi sebenarnya ya sekarang sih udah lumayan recover gitu karena kan ya PSBB udah mulai melonggar. Kalau di kota kan mungkin sangat strict banget ya. Tapi kalau di desa kita ngelihat ya mungkin masih ya gradasi gitu lah penerapan ininya ya di satu desa dengan desa yang lain. Tapi secara overall sih masih lebih less strict daripada di kota. Jadi di satu hal itu menguntungkan kita juga. Yang kedua juga mungkin nih kalau impact dari Amarta yang tadi Mas Faras juga bilang sebenarnya ibu-ibu kita kan usahanya mikro ya, warung. Nah, beberapa ibu-ibu kita terkena dampaknya lumayan parah gitu, terutama karena sekolah gitu kan, ibu-ibu yang buka warung tapi di sekolah gitu, ibu-ibu yang bikin usahanya bikin souvenir tapi usahanya bikin souvenir. Nah kalau bisa bikin oleh-oleh gitu kan, nah kan nggak ada yang beli karena kan yang wisata. Jadi kalau secara garis besar yang paling parah itu sih yang memang di dekat tempat wisata. Cuman secara overall karena kita juga adanya di 3 pulau itu kita lumayan terbantu karena kan ya mungkin Jawa Tengah, Jawa ini lumayan ini, tapi mungkin di Riau atau di Sulawesi itu atau di Sumatera masih bertumbuh tuh. Dampak pandemi beragam di tiap daerah. Iya, gitu. Kan kita juga bisa lihat ya kalau sekarang sih nggak diumumin lagi di TV ya. Tapi dulu kan kita bisa lihat klasemen sementara gitu ya. Kebanyakan memang kota besar gitu kan. Mungkin waktu itu Makassar sempat, Medan. Tapi kalau sekarang sih overall mitra kita udah mulai recover. Dan sebenarnya itu tadi kita juga tadi Mas Faras di sesi pertama juga bilang yang kita lakukan juga sesuai dengan ini OJK, kita juga melakukan relaksasi, restrukturisasi supaya ngebantu ibunya juga get back on their feet lebih cepat gitu di pandemi ini, gini Mas Faras. Oh gitu. Kalau pengalaman Amarta tadi ya soal restrukturisasi relaksasi kredit itu gimana Mas? Pengalamannya gimana maksudnya? Iya maksudnya tadi yang misalnya perlu dibayar kapan jadi nggak dibayar atau dibayar ditunda atau gimana? Kita melakukan semuanya sih, yang mulai dari kita sempat ada payment holiday, jadi kita libur bayar. Sebenarnya sebelum pandemi juga kalau kebijakannya Amarta, kalau misalkan usaha biasanya kalau mitranya terkena bencana alam kita ada payment holiday, jadi ibunya nggak bayar dulu sebulan gitu, 2 minggu tergantung dari degree of ininya ya biasanya keparahannya gitu. Sebelum pandemi pun sebenarnya kita melakukan itu, dan ketika pandemi ya karena kita juga melakukan itu tentunya. Kalau yang restrukturisasi dan relaksasi ya sebenarnya standar sih, seperti lembaga keuangan yang lainnya ada yang dipanjangin gitu kan. Jadi kan misalkan ibunya bayar 78.000, nah sekarang dipanjangin jadi awalnya setahun jadi setahun setengah atau 2 tahun, jadi kan bayarnya setengahnya gitu. Jadi ketika let's say penghasilannya berkurang, mereka juga pengeluaran untuk membayar angsurannya juga berkurang gitu. Itu yang ingin kita achieve dari restrukturisasi itu. Nah sebenarnya sih kalau dari kita juga nggak semuanya juga kayak tadi Mas Faras bilang, ada juga yang bertumbuh gitu. Terutama kalau sama seperti tadi, kalau tadi kan yang sektor pertanian tumbuh gitu Mas. Yes. Nah, kalau kita lihat sih di Amarta ibu-ibu warung sembako tuh dia masih bertumbuh. Maksudnya usahanya stabil dan relatif, bahkan ada yang tumbuh. Karena kita lihat mungkin orang ngurangin yang lain ya. Kalau orang tadi spending gitu mungkin dia ngurangin yang lain, tapi ya kalau nasi ya sih kayaknya dia tetap akan beli nasi.
Jadi itu sih yang kita lihat di Amarta. Itu tadi berarti kalau restrukturisasi kredit kan berasa mungkin pas awal pandemi, setelah Lebaran tadi mendingan ya, apa recover gitu ya? Jadi kita awal-awal tuh lumayan karena kan ya itu PSBB-nya lumayan strict banget. Gitu. Kita mulai recover setelah Lebaran gitu. Kayaknya ya kan karena juga kayaknya overall setelah Lebaran orang-orang juga sedikit demi sedikit juga mulai spend lagi gitu. Dan UMKM sebenarnya ini mungkin lompat-lompat ya Mas Waras ya. Aku pengen nanya ini juga ya. Tadi kan terakhir kita resesi itu 98. Yes. Tapi kita tahu kan di 2008 kan kita ada global economic crisis gitu ya. Sebenarnya aku pengen nanya itu sih. Kenapa kita pas 98 pasti kita kena parah krismon, tapi kenapa di 2008 kita nggak kena ya Mas resesi? Oh, itu tadi seperti yang saya bilang juga di sesi 1 itu karena jadi ada istilahnya degree of openness. Jadi singkatnya adalah tingkat keterbukaan kita, perdagangan kita terhadap perdagangan internasional itu relatif kecil. Jadi ekspor impor kita kecil sekali dalam share-nya di dalam perdagangan dunia. Nah, oleh karena itu karena kalau di 2008 kan dari sektor keuangan transmisinya atau ngalirnya dari sektor keuangan ke sektor perdagangan. Nah, sementara sektor keuangan dan sektor perdagangan tadi dari sektor keuangan Amerika itu nggak begitu besar dampaknya ke Indonesia. Sektor perdagangan juga global tidak begitu punya dampak besar kepada perdagangan Indonesia tadi karena kita ekspor impornya share-nya terhadap perdagangan global relatif kecil lah. Oleh karena itu dampak terhadap perdagangan kecil yang oleh karena itu dampak terhadap perekonomian Indonesia kecil. Oke. Gitu. Kenapa aku nanya gini tuh sebenarnya aku kan suka denger ya 2008 itu kita nggak impact karena UMKM kita kuat. Itu tuh kalau yang dari Mas Faras sampaikan 2008 kan ekonomi krisisnya karena apa ya global financial crisis itu kan karena ekonomi dunia saling terkait satu sama lain ambruk satu ambruk semua gitu kan. Nah sementara Indonesia nggak terimpact karena basically kalau aku tangkap itu basically kita ya ekonominya kebanyakan domestik gitu kan. Terus aku juga dengar UMKM tuh resilient di 2008 tuh kenapa ya Mas Waras? Itu hubungannya apa tuh? Iya, kalau di 2008 tadi karena sekali lagi juga sama UMKM kita juga nggak begitu banyak yang melakukan aktivitas ekspor impor. Gitu. Jadi nggak begitu berasa lah dampaknya kepada UMKM Indonesia. Nah itu tadi kalau yang terkait dengan resiliensi UMKM itu yang lebih berasa dari pas 98. Jadi ketika segala macam sektor krisis, UMKM nggak krisis karena tadi UMKM kan nggak begitu banyak di desa misalnya, kemudian dia nggak begitu banyak terdampak lah terhadap krisis keuangan gitu. Nah sementara nyambung nih ke yang kondisi sekarang nih. Jadi kondisi sekarang UMKM begitu terdampak. Kenapa? Karena pandemi ini kan dampaknya ke semua orang, ke kesehatan orang, yang artinya setiap orang yang punya kesehatan ya kena dampaknya. Tadi kalau misalnya 98 sektor keuangan global financial Asian financial crisis, jadi banyak kan ke orang-orang perkotaan khususnya dan ya sektor keuangan. Nah 2008 juga karena UMKM kita nggak begitu banyak yang melakukan aktivitas perdagangan yang di sektor keuangan juga nggak begitu berdampak. Nah sekarang karena masalah utamanya adalah kesehatan, UMKM-nya kena banyak dampak kayak gitu. Nah ini makanya perbedaan antara krisis 98, 2008 dan 2020 kira-kira begitu. Dampaknya terhadap UMKM beda. Berarti 2008 karena ekonomi kita banyak yang domestik, UMKM juga nggak banyak yang ekspor impor, ekonomi kita aman gitu kan. Nah, dampaknya kecil gitu. Justru kalau yang sekarang ya kita rasakan di Amarta juga karena Amarta kan 100% UMKM gitu. Justru UMKM yang paling kena gitu karena kan itu tadi kan kita ngomongin soal nggak bisa kumpul, nggak bisa ini, justru kayak ya itu tadi kan nggak sekolah, ya ibu kantin yang paling kena gitu. Justru kalau Mas Faras ngelihat berarti ini apakah relatively UMKM itu sektor ekonomi yang paling parah nih terkena di resesi ini gitu? Iya benar banget. Oleh karena itu makanya sejak awal pemerintah sih sudah kasih banyak bantuan tadi restrukturisasi kredit gitu ya kepada UMKM, karena UMKM itu juga kan khususnya UMK itu
banyak yang masyarakat berpendapatan menengah ke bawah juga kayak gitu. Jadi mereka sangat terdampak dengan tadi tidak bisa jualan di kantin, jualan di tempat wisata. Itu kan mereka artinya pendapatannya sangat berkurang, bahkan mungkin nggak bisa dapat sama sekali, khususnya pas awal-awal pandemi kemarin. Jadi itu sangat parah sih dampaknya, khususnya kemarin pas awal pandemi ya. Sekarang sudah lebih mendingan lah karena pariwisata sudah mulai dibuka kayak gitu. Sekolah juga tahun depan awal Januari ya katanya mau dibuka nih. Boleh dibuka per wilayah kayak gitu, macam-macam lah. Nyambung dengan UMKM tadi Mas. Tadi Mas Farah sebutin sebenarnya kalau aku pengen nanya sih sebenarnya. Kalau kita, soalnya kan tadi banyak banyak orang yang dipecat, banyak orang yang ini. Menurut Mas Farah sendiri, kalau kita cukup beruntung nih, masih punya kerjaan gitu kan, apa ya yang bisa kita lakukan gitu untuk berkontribusi untuk menanggulangi resesi ini secara pribadi, apa yang bisa kita lakukan ya? Iya, tadi kalau untuk kita pribadi tadi gimana kita ngelola keuangan yang bagus, kalau bisa dana darurat sebelum yang lain-lain. Nah, tapi buat sekitar kita, nah itu kalau di agamanya masing-masing ada, kalau di Islam ada zakat misalnya dikeluarin, sedekah dikeluarin, kalau di agamanya ada persepuluhan macam-macam kan gitu. Itu kalau bisa segera dikeluarin. Kemudian kalau bisa tadi kan karena ngomongin warung juga, yang biasanya kita mungkin belanjanya di mall gitu ya, kalau kita di kota kan berasa di mall. Nah tapi dengan apalagi mall juga kan sangat berisiko ya terhadap kesehatan kita, corona. Berasa gitu. Nah iya berasa, benar berasa ketutup. Nah itu kita belanja di warung-warung tetangga kita, warung ya tadi sekitar kita, supaya mereka yang terdampak masyarakat kecil ini bisa lebih hidup dari adanya kontribusi kita masing-masing kayak gitu sih. Jadi dan ada ya kita nyambung dulu buat untuk jaga-jaga, bersedekah gitu kan. Terus yang ketiga ya belanja di warung gitu kan. Balik lagi kita UMKM berarti. Iya benar, karena itu tadi mereka sangat terdampak, dan bahkan kalau misalnya mereka tidak ada tambahan dari kita, itu kerjanya mungkin dari pagi sampai malam itu udah jungkir balik lah gitu. Itu yang banyak kejadian juga di transportasi online tuh, yang driver transportasi online itu juga sangat berasa mereka kalau kita nggak kasih tip misalnya kan. Nah itu mungkin nggak begitu banyak lah pendapatannya sehari, kira-kira gitu lah. Oke. Teman-teman juga bisa membantu UMKM dengan menyalurkan pendanaan ke Amarta juga. Sponsor nih ya. Jadi silakan login di amarta.com atau cek Instagram Amarta di amarta ID ya. Karena kita banyak promo-promo juga sih. Ngebantu UMKM juga banyak promonya gitu. Sambil diceritain mungkin beberapa promonya Mas. Aku detailnya belum ada, tapi bisa dicek di Instagram ID kita, di storiesnya itu banyak promonya gitu ya. Dan jadi selain itu tadi ya, kalau teman-teman cukup beruntung punya dana darurat, udah ya nggak ada salahnya ngebantu UMKM gitu kan. Jadi kalau di Amarta kan kita ngedanain 100% produktif, kita ngedanain UMKM juga, dan teman-teman juga bisa lihat kalau di marketplace-nya Amarta kan ibunya tuh fotonya jelas, usahanya apa. Jadi ya ngebantu usahanya ibu-ibu, dan teman-teman juga mendapatkan return investasinya juga gitu kalau di Amarta. Paling untuk closing nih Mas, kira-kira ya sekarang kita ngomongin masa depan nih setelah resesi nih. Nah, based on mungkin literatur atau referensi dari yang Mas baca, gimana nih kuarter selanjutnya ini, apakah menurut Mas Faras based on perkembangan sekarang apakah lebih parah atau akan ada sedikit titik cerah nih Mas? Ya jadi kira-kira gambaran pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu kayak logo Nike. Jadi kemarin kemarin sempat turun drastis di awal pandemi, tapi nanti ini kita sedang perlahan-lahan naik kayak gitu. Nah itu gambaran ekonomi kita ke depan. Nah itu makanya kejadian di 2 kuartal terakhir
kan sempat jatuh kan awal tahun kan 2% pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kemudian kuartal 2 turun minus 5,32%. Nah, kuartal 2 mulai mendingan sedikit ya, minus 0,349. Nah, ke depan ya kuartal 4 ini masih minus, tapi mungkin minus 2 atau minus 1 atau minus 0, begitu, tapi lebih mending tadi ya, lebih mending. Nah, tahun depan udah kelihatan udah ada positif. Nah, itu secara total ekonomi kita tahun ini negatif gitu. Tahun depan ini menurut proyeksi Indef ya. Kebetulan Indef juga Senin lalu minggu ketiga November ini baru ngeluarin rilis juga soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Tahun depan ekonomi Indonesia sekitar 3%-an gitu. Jadi positif. Ya total. Total. 2021. Jadi 2021. Ya, jadi sudah positif lah. Sudah positif meskipun secara tren ekonomi Indonesia ya berapa dekade, 2 dekade ke belakang ya masih menurun kan. Biasanya kan paling nggak sejak 2013 kita 5%-an ya. Karena pandemi ini menurun lah, jadi tahun depan kira-kira 3%. Bisa dicek di mana tuh Mas? Jadi Indef. Bisa dicek di website Indef di indef.or.id. Oke. Mungkin dengan itu thank you Mas Faras, obrolan ya berat sih tentang resesi, tapi hopefully teman-teman enjoy ya, karena aku belajar banyak nih hari ini soal resesi dan dampaknya. Terima kasih Mas Faras udah datang. Jangan lupa cek amarta.com dan juga Indef tadi untuk melihat kira-kira resesi ini sampai menurut Indef cerah ya, 3% tumbuh lah ya. Jadi kalau detailnya teman-teman bisa cek website dari Indef. Lalu aku ingetin juga ke tanggal 15 Desember Amarta dan Indef kita akan melakukan webinar juga. Detail lengkapnya bisa langsung follow aja Instagram dari Amarta. Indef ada Instagramnya juga? Ada Instagram Indef @indefofficial. Nah, follow aja teman-teman. Jadi tanggal 15 Desember kita akan ada webinar lagi dengan bintang tamu yang cukup spektakuler. Jadi bisa ada. Aku cek. Dicek di WA dulu. Dicek di WA. Kalau nggak salah. Oke, jadi ada Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi, lalu ada Dr. Afiliani, Senior Ekonomi Indef, ini sering banget nih Metro TV biasanya, Bu Afiliani. Terus ada Arya Widianto, CRSO kita akan join di situ. Lalu ada pembicara yang lainnya juga banyak, bisa dicek di Instagramnya Amarta dan Instagramnya Indef. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti pembicaraan kita soal resesi. Hopefully ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sehat-sehat selalu Mas Waras. Amin, sehat juga Mas Ken. Semoga kita melalui resesi ini dengan aman dan gembira ya Mas. Amin, amin. Oke, terima kasih. Saya Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.